bermain bersama-sama teman kita. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Kreatif TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4? Semoga kalian tetap semangat ya belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kalian juga nanti akan membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Apa itu cerita fiksi? Nah, kemarin di semester 1 teman-teman sudah belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ciri-ciri cerita fiksi. A. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. B. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. C. Disajikan dalam alur cerita. D. Menggunakan bahasa yang komunikatif. E. Menggunakan bahasa tidak baku. Jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita rakyat. Jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Oke, kita lanjut ya. Apa itu ya cerita jenaka itu? Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Kira-kira teman-teman pernah enggak ya membaca cerita jenaka? Contoh cerita jenaka, kisah Pak Pandir. Teman-teman pernah baca enggak ya? Nah, nanti kalau kalian jalan-jalan ke toko buku bisa nyari tentang contoh cerita yang ditunjukkan Ustazah. Contoh cerita jenaka yang kedua, Pak Lebay Malang. Contoh berikutnya, Pak Belalang. Nah, cerita tersebut biasanya kalau teman-teman pernah baca banyak mengandung unsur kelucuan. Contoh cerita rakyat kedua disebut dengan mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib. Contohnya seperti kisah Dewi Sri, kemudian Nyi Roro Kidul, kemudian Joko Tarub. Nah, itu tadi adalah contoh ide, di mana ceritanya tadi banyak mengunsur unsur mitos, jadi kepercayaan benda-benda gaib. Contoh misalnya kalau teman-teman pernah membaca Nyi Roro Kidul, itu adalah mitosnya adalah dia ratu pantai selatan. Kemudian kalau teman-teman juga pernah kisah Dewi Sri, ini menceritakan tentang Dewi Padi ya, Dewi Kesuburan. Lanjut, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Nah, teman-teman pasti sering baca. Contoh cerita fabel itu Kancil dan Buaya. Kemudian contoh berikutnya Keong juara lari. Tokohnya ada keong sama rusa.
Kemudian ada lagi ulat yang sombong. Nah, itu tadi merupakan contoh cerita fabel. Cerita tentang binatang yang berkomunikasi seperti manusia. Lanjut, legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Nah, contoh Malin Kundang ya. Cerita Malin Kundang itu kan akhirnya Malin dikutuk menjadi batu ya. Jadi asal-usulnya di sana di daerah Sumatera Barat ada batu yang berbentuknya seperti orang bersujud, dan itu diceritakan namanya legenda ya. Orang percayanya, jadi legenda itu asal-usul suatu tempat. Lanjut, contoh berikutnya legenda batu menangis. Hampir mirip ya ini dengan Malin Kundangnya. Lanjut, contoh berikutnya Tangkuban Perahu. Asal-usul Tangkuban Perahu. Jadi disimpulkan di sini legenda adalah cerita yang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat. Cerita rakyat yang berikutnya disebut dengan saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh, Calon Arang dan Keris Weling Putih. Nah, ceritanya orang Jawa Timur ya. Kalian harus baca ini. Kemudian kisah Lutung Kasarung. Itu juga cerita yang berhubungan dengan apa tadi? Saga ya, unsur kepahlawanan, ada unsur pahlawan. Cerita yang kedua selain cerita rakyat, fiksi itu ada cerpen atau disebut cerita pendek. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, karena ceritanya pendek, jadi ceritanya pendek saja. Contoh, nih, Bermain Hujan. Kalau kalian berkunjung di perpus, banyak ya tentang cerita pendek anak-anak. Kemudian ada kumpulan cerita pendek anak sekolah dasar. Nah, semoga pandemi segera berakhir, teman-teman. Siapa yang suka membaca cerita pendek bisa tersalurkan. Oke, yang berikutnya adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Nah, kalau novel ini cerita yang lebih panjang, biasanya dibukukan ya, satu buku itu satu novel. Nah, yang paling terkenal, anak-anak juga sudah pernah difilmkan, ada novel Laskar Pelangi. Nah, kemudian novel Anak Rantau atau novel 5 Sekawan. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Jadi di dalam sebuah cerita itu pasti ada tokoh. Nah, ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Nah, apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam setiap halaman novel yang bersangkutan. Nah, karena namanya tokoh utama berarti dalam setiap cerita pasti muncul. Kita lanjutkan ke tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Apa ya tokoh tambahan atau tokoh pembantu? Adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting, namanya pembantu dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Oke ya.
Di dalam sebuah cerita, tokoh juga dibedakan menjadi dua, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa tokoh protagonis itu? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Nah, tokoh yang kedua itu adalah tokoh antagonis. Kebalikan dari tokoh protagonis, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Nah, coba ikuti, Ustazah punya cerita fabel ya. Nanti anak-anak tentukan unsur-unsur intrinsiknya. Beruang dan singa. Suatu ketika seekor singa dan seekor beruang menangkap dan membunuh seekor kambing. Mereka pun berdebat. Ini milikku, Kata beruang. saya menangkapnya dengan kekuatan cakarku. Itu bukan milikmu. Hehehe, itu milikku, Kata singa. saya membunuhnya dengan kekuatan rahangku. Mereka pun mulai bertengkar. Mereka saling kejar naik turun bukit, melewati bawah dan atas batang pohon tumbang. Keluar dan masuk hutan. Mereka saling menggigit dan mencakar dengan kekuatan mereka yang mereka miliki. Tapi tidak ada yang mampu mengalahkan satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka berdua letih dan tidak bisa berkelahi lagi. Mereka berbaring dengan nafas terengah-engah dan saling melihat. Pada saat bersamaan, tiba-tiba seekor rubah lewat dan melihat mereka bersama. Seekor kambing mati di dekatnya. Dia pun mendekat dan membawa pergi kambing tersebut. Itu tadi cerita antara beruang dan singa. Anak-anak pasti tahu apa unsur intrinsik cerita beruang dan singa tersebut. Tokohnya siapa tadi teman-teman? Oh, tokohnya beruang dan singa yang merupakan tokoh utama. Tokoh berikutnya disebut tokoh tambahan, si rubah. Alur ceritanya bagaimana teman-teman? Alur ceritanya maju. Tema ceritanya merupakan persahabatan antara beruang dan singa. Amanat cerita yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah tindakan ceroboh yang akan merugikan. Merugikan apa tadi ceritanya? Nah, beruang dan singa karena sudah berkelahi, berebut, akhirnya justru dia tidak mendapat tangkapannya karena diambil sama si rubah. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.